Langkah selanjutnya itu proses heat treatment. Logamnya dimasukin ke dalam heat treatment furnace, terus dipanasin sampai suhu 950 derajat Celcius buat melunakkan logamnya. Barulah setelah itu, logamnya akan ditambal sama pas logam lagi dibentuk, ada banyak cara buat bikin bentuknya sesuai yang kita mau. Nah, salah satu caranya pakai mesin tempa, guys. Mesin ini punya banyak trik buat ngubah logam, kayak ngepres, ngelok, ngegiling, dan macem-macem deh, sampai akhirnya bentuknya jadi seperti yang kita mau. Jadi ceritanya ada banyak pabrik yang bikin kawat baja gulungan, dan pabrik-pabrik ini tersebar di beberapa negara, salah satunya ada di India. Nah, di dalam prosesnya ini, billet atau batangan baja yang datang diangkut ke tempat penyimpanan dulu. Terus billet ini bakal dipanasin lagi di billet reheating furnace pakai bantuan magnetic crane. Setelah billet dipanaskan sesuai suhu yang udah diatur, langkah selanjutnya tuh proses descaling. Nah, proses ini pakai tekanan air sampai 220 bar buat ngilangin kotoran dari permukaan billet. Setelah itu, billet lewat rolling mill. Proses ini tuh buat ngurangin tebalnya billet dan bikin dia lebih panjang. Terus masuk ke intermediate mill, di mana ukuran diameternya bakal diperkecil sesuai yang udah ditentuin. Billet kemudian dimasukin ke cooling bed, dan ini fungsinya buat ngedinginin suhu billet. Di pabrik ini ada 7 kotak pendingin buat ini, guys. Selanjutnya, billet jalan ke reducing effacing mill. Disinilah dia bakal berubah jadi kawat baja dalam bentuk gulungan-gulungan. Setelah itu, kawat baja gulungan ini masuk ke konveyor sepanjang 100 meter. Di konveyor ini ada sistem pendingin buat ngedinginin kawat bajanya. Kawat-kawat baja ini nantinya dimasukin ke ring distributor. Fungsinya biar ukurannya jadi lebih sesuai, gengs. Terus kawatnya diukur dan akhirnya disimpan di tempat penyimpanan. Siap dijual ke konsumen deh. Ngomong-ngomong, di Rostal di Jerman ini nggak cuma punya ring rolling mill aja, tapi mereka juga punya open diverging press. Nah, mesin ini dipakai buat nempel-nempel logam yang beratnya bisa sampai 35 ton loh. Prosesnya tuh pakai 4 kolom hidrolik yang super kuat. Bisa nempa sampai 14 mN, guys. Di atas mesin ini ada juga manipulator yang bisa bawa logam berat sampai 5 ton. Keren kan? Jadi di perusahaan ini, mesin-mesinnya itu dikendalikan sama seorang operator pakai komputer. Operasi ini juga tugasnya nentuin bentuk dan ukuran bahan baku yang udah diatur sama perusahaan. Setelah logam melewati proses forging press, yang mana udah ditempa, langkah selanjutnya itu proses heat treatment. Logamnya dimasukin ke dalam heat treatment furnace, terus dipanasin sampai suhu 950 derajat Celcius buat melunakkan logamnya. Barulah setelah itu, logamnya akan ditambal sama ring di suhu 750 derajat Celcius. Nah, ini tuh prosesnya pemanasan lagi setelah logamnya udah dikeraskan. Terus logamnya kembali dipanasin di suhu 1250 derajat Celcius. Ini demi bikin logamnya lebih kuat dan gak mudah patah, biar gak rapuh gitu, guys. Ring rolling mill. Kalian tahu gak sih ada mesin keren namanya ring rolling mill? Nah, mesin ini digunakan buat bikin logam berbentuk kayak cincin loh. Cincin yang hasilnya biasanya dipakai buat bahan kayak gear, sprocket, dan lain sebagainya. Salah satu perusahaan yang punya mesin ring rolling yang modern banget itu namanya di Rostal, dan mereka ada di Jerman. Jadi mesin ini bisa bikin cincin dari yang beratnya 10 kg sampai yang gede banget 8 ton dengan ukuran diameter luar antara 250 mm sampai 3500 mm. Nah, di prosesnya, potongan logam yang udah bentuk melingkar pas awalnya ditaruh di bawah sama alat manipulator, terus dimasukin ke oven besar buat dipanasin. Setelah panas, logamnya bakal di-scale pakai air bertekanan tinggi. Terus, logam panas itu dimasukin ke ring rolling mill, tempatnya ditusuk, dijepit, terus diputer sampai jadi cincin melingkar.
Dan semua ini berjalan otomatis pakai bantuan komputer yang diawasi sama operator. Tapi gengs, nggak cuma di Rostal di Jerman aja yang bikin cincin loh. Di tempat lain kayak Pakistan, mereka juga bikin cincin, tapi pakai cara yang lebih konvensional. Jadi sebelum dimasukin ke mesin rolling, logamnya dipegang dulu secara manual oleh beberapa pekerja sampai bentuknya jadi cincin. Selanjutnya ada Francini Accia yang merupakan perusahaan yang terkenal banget di Eropa karena ahli dalam bikin logam. Tempatnya ada di Italia dan udah berdiri sejak tahun 1968 loh. Perusahaan ini tuh bisa buat macem-macem alat, gengs. Mulai dari yang dipakai buat pembangkit listrik sampai alat buat industri mesin. Nah, di proses bikinnya, mereka pakai bahan baku berupa ingot yang bagus banget diambil dari pabrik-pabrik di Eropa. Selanjutnya, mereka punya 10 tungku penempa yang ukurannya bervariasi. Nah, tungku-tungku ini gunanya buat panasin ingot. Setelah ingot dipanasin, mereka masukin ke mesin tempa yang namanya Open Die Forging Press. Di mesin ini, logamnya bakal ngalamin proses di mana dia ditekan, ditarik, dan ada beberapa langkah lainnya gitu. Nah, mesin tempa ini punya cetakan yang bisa ngasih tenaga sebesar 2.500 ton, 3.500 ton, dan 8.000 ton. Jadi dengan mesin keren ini, motor dan poros rotor generator bisa dibikin dengan gampang. Ini penting banget, gengs. Soalnya bikin komponen ini butuh proses yang detail dan teliti. Yang pertama, ada proses mass produksi rebar di pabrik baja Korea, gengs. Semuanya dimulai dari bahan baku, kayak besi tua atau biji besi. Bahan-bahan ini dibawa ke pabrik baja dan diolah dulu jadi logam cair. Nah, bahan baku tadi dilelehkan di dalam tungku dan jadilah logam cair. Terus, logam cair ini dicetak di cetakan-cetakan buat jadi blok besar yang disebut billet. Billet-billet ini dipanaskan lagi di tungku biar lebih mudah dibentuk nanti. Billet yang udah dipanaskan tadi dilewatkan lewat rolling mill. Rolling mill nih guys, punya roll-roll yang akan bikin billet tadi jadi lembaran tipis panjang. Ini nantinya bakalan jadi bahan dasar rebar. Lembaran tipis ini lewat rolling mill yang ngebantu ngetipiskan lagi dan memperpanjang lembaran itu. Selanjutnya lembaran ini lewat intermediate mill. Di tahap ini, ukuran diameter lembaran bakal dikecilkan sampai ukuran yang diinginkan buat jadi rebar. Rebar yang baru dibentuk tadi didinginkan di cooling bed biar bentuknya keras dan mantap, gengs. Kadang-kadang rebar ini juga dibuat jadi gulungan biar gampang diangkut. Rebar yang udah dibentuk ini dipotong-potong jadi panjang yang sesuai. Terus rebar-rebar ini digulung bersama, biasanya pakai kawat atau tali. Nah, rebar-rebar ini akhirnya didistribusi ke lokasi proyek konstruksi, supplier, atau konsumen lainnya, gengs. Di sana, rebar-rebar ini bakalan digunain buat berbagai proyek bangunan, kayak jembatan, gedung, dan lain-lain.